Biyen wis tau mampir ning nggonku celanane keri. Sampai sekarang masih tertinggal. Itu yang Celana menyebabkan ya aku lagi karo Elisa. yes. Tapi Saya lighting bersama Pak Sigit. iya. Ini ada Ini tulisannya ada sing sponsornya. iya, geser aja ya tanpa iklan. Selamat datang di Rembang. Thank you Pak Sigit, saya udah diundang ke sini. Kehormatan buat Aku saya. biyen ketemu Elisa ini pas ning angkringan jagoan bengi-bengi Yes. rembukan wayang karo Mas Eno. Ini angkringan yo cedhak SMK Itu ya di cedhak. Tembi. Ning Tembi. Tembi tahun piro sa? Lama. Udah lama. Saya belum ikut Pak Seno. Urung ki rambutnya keriting. Saya masih neliti tentang Pak Seno. Iya, aku ngerti. Heeh. Akhirnya dia jadi sinden kondang. Iki dalang Saya cuma peneliti. Sebenarnya saya itu cuma remuan payek sih. apa? Saya itu cuma rengginan yang lali nggak dintas. Oh iya. Ini sinden viral di sumben Hari Kartini mayang wae ning Rembang. Amin ya Pak, semoga bisa. Iya. Senang banget bisa kesini. Sayangnya aku nggak suruh mampir ke rumahnya Mas. Kamu neng Bluro sing marek kok. Biyen wis tau mampir ning nggonku celanane keri. Sampai sekarang masih tertinggal. Itu yang Celana menyebabkan saya panjang kembali ya? ke sini, yes. Celanane panjangnya bisa keri. Ini pengalaman. Oh iya. Ya. Iki karo sambung karo channel ora apa-apa kok. Oh. Aku kayak nganggo. Waktu nyinden make up di rumah saya lira katokan nganti tekan Yogyo celana keri. Akhirnya aku pakai jari. Orang di luar pentas kan orang ngerti nek awake dhewe kenal tahun 2000. Ini 15 ya. Ini betul 15. 2015 ketemu Elsa. 15 atau 16. Pokoknya waktu saya masih S1 neliti Pak Seno. Sih kaya culun ngono ya. Kok kaya wagu. Belum ada Instagram nggak seheboh sekarang. Tapi sekarang sukses. Iki awake dhewe mung elek nggon lighting. Iya. Tapi nggak apa-apa karena kamerane hanya sekedar pakai HP sing takon wae. Opo? Wais selamat sudah dimengetes channel Mbak Elisa. Channelku juga sudah. 3 Sigit channel, Sigit vlog, Tiga. Jagat TV. Semoga channelnya diberkati ya. Teman-teman di sini. Karena ternyata channelnya Pak Sigit itu memang memberkati orang. Itu hanya hobi untuk ngedit. Iya, sama saya juga hobi karena saya suka jadi presenter, jadi aku ya main vlog, Oh iya. suka ngomong, suka wawancara, Suka ngerasani. suka ngerasain. Aku tau ngerasani sungi untuk wong 50 tok. Ngerasani apik. Sini bagus ya. Ngerasani bagus. Iya, memang betul kayak gitu. Emang harus kayak gitu sih. Kita mau Q&A, mau kita membahas sesuatu, emang lewat Q&A iki apa? Q&A. question and answer. Oh, Tanya tanya dan jawab. jawab. Iya. Takon, pitakon, joyo jagong jinagong. Ya. Pak Sigit sejak kapan ini vlognya? Saya belum ada setahun nih. Belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Baru saja mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya. Karena Yang paling tua yang mana dari 3 vlog? paling tua Sigit channel. Yang Sigit yang mana? Sigit channel. Terus nyusul yang kedua? Kedua Jagat TV. Jagat TV. Yang ketiga Sigit vlog. Vlog. Kalau nanti yang buat streaming? Sigit channel. Sigit channel khusus wayang-wayang. Oh iya. Sementara gitu saya atur nah sing Oh, Jagat jadi TV sendiri-sendiri. ketoprak taruh campur-campur Sigit vlog jagungan. Oh iya. Ngapur sok ya tak campur dadi siji ya kan. Kok punya ide buat ngevlog itu kenapa Pak? Kudune sing takon aku ya. Iya. Aku tuan rumah emang takoni asem. Kan Oh iya. sekarang kan aku yang tanya, berarti baca dulu. Oh iya. Ini Sekalian nanti sekalian berdua. Elisa channel namanya Elisa Arcarus Channel. Elisa Oscarus channel. Nah, aku mau tanya gini.
Oke, aku mau tanya Pak Sigit. Pak Sigit kenapa bikin vlog? Dulu idenya dari mana? Terus sebenarnya niatnya apa? Saya tuh bikin vlog, bikin channel YouTube tuh karena hobi. Jadi, Hobi dari sejak SMK itu saya suka video editing. Masih pakai aplikasi apa ya kayak jenenge? Gue tak ada sih. Komputer lawas banget ya. oh iya. Komputer lawas banget isi zaman sejak SMP bang. Zaman Lotus ngono kae DOS bareng. Jadi saya belajar komputer tuh dari bener-bener nol DOS. Ono A.2 di enter dir. Awalnya dari kamera dulu apa komputer dulu? Yang komputer dulu. Karena terpaksa sih waktu sekolah itu seneng nulis, ngedit, ngegame, terus tadi editing. Jadi editing video. Jadi awalnya dari situ. Terus berkembang. Kalau ada tanggapan tentang apa namanya? Sekarang kan tradisional. Sekarang makin milenial gara-gara adanya streaming. Ini menurut Pak Sigit kayak gitu apa enggak? Kalau menurut saya sih kayak gitu. Coba kalau pendapat Pak Sigit itu. Adanya streaming ada nilai plus dan min. Plusnya kesenian tradisional Jawa khususnya semakin dikenal masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara. Teman-teman yang di luar negeri bisa menyaksikan wayang, kesenian tari. Nilai minnya seono sing duwe gawe mung nanggap proyektor di live streaming nonton bareng di angkringan itu sering banget. Kalau dalang itu di streaming sebenarnya juga agak-agak pusing ya. Karena kita jual sanggih. Iya betul. Kok podo. Jadi harus ada perkembangan setiap streaming. Nilai positifnya menantang untuk dalang untuk berpikir lebih cerdas. Tetapi 90% atau 80% itu yang nonton itu kalau saya amati gayeng itu waktu limbuan goro-goro. Ketika setelah limbuan penonton turun. Langsung turun. Jadi sanggih juga nggak masalah sih. Terus kalau Pak Sigit sebagai dalang sendiri lebih suka melayani sesuai yang dimintain pemirsa, alias maksudnya memperpanjang limbuan atau sesuai yang disukai Pak Sigit, misalnya sebagai dalang lebih suka menyanggit, jadi tetap sama sanggitnya panjang, limbuannya cukup sekian gitu. Enggak. Lihat situasi dan kondisi. 50-50. Tapi kalau nanti kan bintang tamunya banyak, limbuan otomatis agak panjang kan, panitia nulis nggak tahu itu akeh biar bintang tamu sendiri. Kita harus tahu mayangnya neng di. Tapi nek mayangnya di tempat temen dalang apa ya berbeda lah. Harus nut zaman kelakonnya. Oh betul. Dan disesuaikan pan-papan ya. Pan-papan Jogja itu Mas Eno itu juga pan-papan. Sekarang kayaknya porsi limbuan mundur ngasih. Iya. Nek cara kulon kan ngono. Oke. Pak Sigit yang mau tanya? Masih bersama Elisa. Sa, kamu kelahiran dari mana, Sa? Kelahiran dari mana? Ini semuanya bakalan tanya ya. Iya. Kelahiran perlu aku ungkap apa enggak ya? Ya terserah. Biar pada penasaran. Aku lahir ning Guwo. Guwo Garbo. Iya. Ciri khasnya saya cengengesan. Lahir ki metu kok Guwo Garbo. Biar pada penasaran sampai besok-besok. Ntar kalau mau ya silahkan PDKT sendiri sama saya. Kamu tahu nggak itu kameramennya itu? Enggak, itu adik. Adik. Kalau nggak boleh tahu kelahirannya nggak apa-apa. Yang penting kamu hidup di dunia. Iya, aku hidup di dunia ini. Cita-citanya? Sebenarnya aku nggak mau bilang kelahiranku karena aku hidup nomaden. Jadi aku hidup berpindah-pindah. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi untuk ulasannya silahkan hubungi channel YouTube saya ya. Iya. Channelnya YouTube Gayeng dan ditata bagus sekali. Memang niat banget. Niat banget. Iya, itu saya mengikuti channel waktu mulai dari video awal itu saya sudah mengikuti channelnya mulai video ini mungsak.
awal dari live streaming doang, ambil dari IG. Enggak ding, pertama tertib api, video ini pertama malah api. Oh iya di YouTube Iya, ya. Tentang makanan. Sekarang dia di sinden terkenal. Wih, dari sinden ini cita-citamu kok ora loh, apa mau keblasuk? Salah jalur. Sebenarnya bukan disebut cita-cita, juga bukan cita-cita. Soalnya kalau cita-cita itu saya lebih suka jadi dosen. Jadi jiwa saya itu jiwa mengajar dari dulu. Muridnya kacau kabeh nek dosennya. Enggak apa-apa, pasti pada bahagia karena kan lucu dan cantik. Oh iya. Cantik nek wedaan. Loh, kalau nggak wedaan ya? Itu eksotis. Oh gitu ya. Ini juga dalang, juga sinden. Alhamdulillah senang sekali. Aku jadi butuh bintang tamu Elisa. Aku nggak tahu kenapa Pak Sigit ngajak ya. Mungkin pengen kolab. Nanti seperti apa, ini baru pertama kali karena yang sebelumnya kita 2 kali, Pak Seno sama Pak Sigit. Kalau yang Pak Sigit sendiri terus saya ikut Pak Sigit baru sekarang. Aku main karo Mas Seno iki urung kondang dekne, urung ketok ya. Iya. Urung ketok. OTW. Kayak Mas nek UNES ya. Iya. Kayak melu ya. Udah ikut. Ya wis. Iki kok judule celana Elisa tertinggal di Rempang. Yes. Celana panjang. Katokku Kerry. Itu tangan nih Kerry. Oh. Tapi katokku Kerry. Wah, ini viral. Semoga tercapai cita-citanya saya. Amin. Ora takon apa-apa. Saya angel sisan. Iman-iman tekuleh mikir. Oke, aku mau tanya tentang tantangan-tantangannya. Ini kono ora. Oh iya. Hah? Ini aku yang tanya loh. Aku yang tanya. Oke. Menghadapi tentang persaingan apalagi zaman sekarang itu kan dalam semua live streaming. Persaingan pasti ketat ya kan, Pak. Jadi kayak apa ya? Perlu nggak jadi nanti ada hujatan netizen, terus usaha apa yang dilakukan Pak Sigit untuk yang minimal mencapai kepuasan, ya, mencapai kepuasan. Jadi ketika live streaming Pak Sigit merasa puas, apakah itu karena penontonnya banyak, apakah itu netizen yang komen bagus atau apa gitu kan. Nah, kira-kira usahanya Pak Sigit Saya streaming itu yang pertama memang untuk menghibur para penonton yang nggak bisa hadir. Yang kedua itu untuk dokumentasi gue ninggali anak putu. Lah dadi aku nek supene iki wayangane Mbah Sigit tahun 2020. Karena sekarang dokumentasi itu mahal harganya ketika kurun waktu yang agak panjang. Kita sepele tapi sudah digawe. Ketika saya sekarang dalam isih nom sing ganteng. Tapi besoknya asal tuyuk-tuyuk nom-nomanku kae. Oh iki Mbah Sigit zaman nom putuku. Ya, besok udah gini YouTube. Itu besok mahal harganya. Dokumentasi. Kita sebagai generasi sekarang dengan era Mbah dulu kan terputus beberapa ranting karena nggak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi. Tapi dulu ada kaset pita, ada CD, ya. Yang sakndure Mbah Narto Sabdo. Oh, di atas itu ya. Itu sudah sakndure Mbah Cokrowarsito kan sudah. Itu ini kita berbahagia hidup di era milenial. Iso mendokumentasikan apa saja. Sampeyan ben didelok anak putu iki lho. Mbah Sigit biyen ngono. Benar. Dokumentasi. Benar. Kalau untuk yang mencari uang itu nomor sekian sekali. Saya enggak mengharap untuk channel YouTube saya itu mendapatkan uang banyak, saya enggak ambisi. Yang penting itu terdokumentasikan. Yang penting terdokumentasikan. Sama halnya kalau dulu bisa sempat ada rekaman kaset pita, ada DVD, ada CD kayak gitu. Nah sekarang karena udah zamannya kayak gini, nggak mungkin kita pakai CD lagi ya. Udah harus mengabadikan dengan cara ya ini pakai YouTube dong. Yang subscribe itu ya saikhlasnya lah. Ojo ngoyak banget karena pekerjaan saya bukan YouTuber murni, saya dalang. Sampingannya, lewat ini YouTube kok untuk duit ya alhamdulillah. Gitu. Kalau bagi Pak Sigit menjadi dalang yang paling menyenangkan itu apa? Ketika penonton banyak, ketika sanggit kepegang, ketika apa? Ketika awal itu sebelum mulai, ketika bayaran. Ketika bayaran, kasih kabeh yang ngono. Enggak ding, itu ketika penonton seneng aja.
penonton senang ya. Ketika sanggite rumit tapi penonton nggak nyampe, Itu malah itu juga miss. iya. Jadi apa yang kita pikirkan sama yang diterima penonton itu diterima, klik ya. Diterima apa penyampaian apa ya, misi saya itu mbah biyen soro misalnya soro nandur paring ini ketika menonton wayangan saya dia ya tak omongnya dalam sedikit ini nandur paring kudu poso, dia ketika itu puasa satu penonton itu mau apa yang saya katakan itu dikerjakan itu saya puas. Oh iya. Karena penyampai dari leluhur ke kita semua. Susah nggak sih nyampein itu, padahal kan zaman dulu dalang-dalang kan harus merangkai itu dalam sastra-sastra, sedangkan nggak semua penonton tahu tentang sastra. Makanya bahasa sekarang kan ketika ada event lingkungan dan goro-goro harus lebih jelas. Misalnya ada tembang dandang bulo, lamun sira arsa nandur pari puasa sewengi sedina bengono galengane. Mbah biyen Kanjeng Sunan Kalijaga ngarang cara bercocok tanam ki kon poso sungi sedina sik kon ngubi galengane. Ketika ada yang percaya ucapan saya dan dilakukan dan panen raya saya buat. Oh, Itu poinnya dalang nggak tergantung jumlah penontonnya banyak, nggak. Ketika misi saya menyampaikan itu berhasil dan berkah untuk kehidupan. Oke, next pertanyaan. Suka ditonton apa suka ditangkap? Dua-duanya otomatis ditangkap, kalau ditangkap pasti ditonton. Oh, iya. Kalau ditonton belum tentu ditangkap. Ya benar-benar tadi pertanyaannya. Next, masih mau tanya lagi? Aku ora takon apa-apa. Yang penting saya ingin mendoakan kamu piye caranya Elisa supaya awet jadi bintang tamu. Bagaimana caranya biar awet Yang jadi jelas yang membuat saya itu senang sekarang ketika menjadi bintang tamu, setidaknya sedikit banyak bisa memberikan ya motivasi buat penonton-penonton. Semoga semuanya makin cinta sama budaya Jawa. Amin, terima kasih ya. Ya.